Haleluya. Amin. Silakan dulu. Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Gembala dan Ibu. Sebetulnya saya tidak pernah sangka kalau saya harus ada berbicara pada saat sore ini. Tadi Ibu Gembala bilang, Pak Alfian nanti melayani sore. Jangan saya bilang. Bukan karena saya tidak siap, saudara. Tapi bagi saya merasa satu kehormatan kalau saya berikan kesempatan. Puji nama Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih bagi Pak Gembala bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar bagaimana saya ingin memberi judul tentang penyerahan. Kita ada sekarang saudara di tanggal 13. Jadi kurang lebih lagi 18 atau 19 hari kita akan tinggalkan tahun ini. Tahun yang kita akan masuki ke depan itu misteri bagi kita. Kenapa saya katakan misteri, saudara? Kami merasakan bahwa tahun ini adalah tahun yang berat bagi saya. Bagi saya pribadi, saya tidak perlu malu sampaikan kepada Bapak Ibu, saya justru kehilangan pekerjaan, saudara. Sebelum itu, 2019, 1 tahun penuh harus menemani istri berobat, mulai dari Palu, Makassar, Jakarta, dan berakhir di Bandung. Di dalam perjalanan waktu kami berobat, begitu banyak kesaksian dan pertolongan Tuhan yang kami alami, saudara. Secara manusia, kadang saya seperti Bapak Gembala tadi pagi, sangat memberkati saya. Tuhan pakai 1001 macam cara untuk memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Saya justru diberkati lewat apa? Tadi Pak Gembala bilang, orang yang tidak seiman dengan kita. Sedikit saya ingin saksikan, saudara. 2014 saya mengalami kecelakaan yang fatal, itu di Tangerang. Saya dalam sekejap mata tiba-tiba celaka, saya tabrak tiang listrik, saya pingsan. Tapi waktu saya pingsan, saudara, saya buka mata, kenapa banyak tulisan Arab ini? Ternyata yang tolong saya Ustaz Haji, saudara. Waktu itu saya ada perasaan takut karena lagi dikejar-kejarnya Santoso. Saya bilang, Pak, dengan masih berdarah, saya bilang, Pak, biar saya mau terus saja ke poso. Dia bilang, tidak, Pak, Bapak masuk saja di puskesmas, nanti saya yang bayar, saya yang biayai. Ini HP Bapak, ini barang-barang Bapak, tidak ada yang hilang, nanti kami yang bayar. Mana nomor keluarga istri, nanti kami hubungi. Artinya apa, saudara? Orang yang tidak seiman dengan kita, Tuhan gerakkan untuk menolong kita, dan saya percaya itu karena Tuhan, saudara. Makanya kita jangan saya terharu tadi waktu dibilang, karena Bapak ini saya kenal, saudara, pergaulannya seperti apa dengan anak-anak, dengan siapa. Tapi dia bisa jadi berkat bagi orang sehingga orang tahu dia. Nah, saudara kita yang Muslim sekalipun bisa memberkati kita. Tidak gampang orang diumumkan namanya di masjid, saudara. Dan saya tahu betul karena saya tinggal di Palu, saudara. Itu tidak gampang. Nah, kalau sudah bisa diumumkan begitu, itu berarti itu luar biasa, saudara. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama masuk dalam judul perikop khotbah saya adalah judul penyerahan. Kita baca sama-sama Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 1 sampai 9. Ayat ini cukup panjang. Saya akan baca ayat yang benar. Ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang benar. Di sana ada judul perikop kebahagiaan orang fasik sembuh. Saya akan baca. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. 23. Ayat 2 Bapak Ibu, 23. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri yang dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan
saya. Ya, ayat 9 sama-sama 2, 3. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Sampai di situ. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau berbicara tentang penyerahan, itu berbicara tentang seluruh totalitas hidup kita. Saya waktu masuk awal corona, saya kasih tahu sama istri saya, aduh, betul-betul kita kehilangan pekerjaan karena ada tanggung jawab yang harus kita bayar. Lalu kami mulai belajar, tiap subuh kami berdoa, kami menyerahkan, tetapi tidak cukup sampai di situ, saudara. Kita belajar dan kita mengizinkan proses Tuhan. Kalau itu harus terjadi dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak bisa bilang tidak. Seperti tadi Pak Gembala saksikan, ditransfer 1 juta karena mungkin beriman, sudah ini tahu ini mujizat Tuhan. Padahal belum. Saya juga pernah seperti itu, saudara. Saya ingin memuji Tuhan, saya bilang, kalau Tuhan kasih berkat, jangan suruh ini tahu karena saya suruh beriman. Padahal belum. Artinya apa, saudara? Kalau kita belajar dari pembacaan kebenaran yang kita baca malam hari ini, kadang apa yang kita pikirkan bukan itu maunya Tuhan. Tuhan ingin bawa kita melewati proses-proses. Proses itu ada yang sakit, ada yang instan, ada yang Tuhan bilang tunggu dulu, tapi ada jawaban doa. Nah, ini mengajarkan kepada kita supaya kita tetap berserah kepada Tuhan. Saya melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata berserah atau penyerahan itu artinya kita membawa seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan, dan kita berharap, kita tidak pernah akan berharap kepada tempat yang lain, hanya kepada Tuhan. Sebab kalau ada orang yang sudah berharap kepada Tuhan, seperti korban tadi, jangan-jangan terjadi, jangan-jangan tidak. Di satu kata kunci, kita belajar seperti tahu, dia mau terjadi atau tidak, kita akan tetap berharap kepada Tuhan. Kita tunggu kairosnya Tuhan. Sebab kita tidak bisa paksa tempo. Ada waktunya Tuhan, ada waktunya kita. Saya teringat dengan khotbah minggu lalu saya kenal di Dukare, paman dari istri saya. Pendeta itu khotbah begini, dia bilang, kadang-kala saudara, apalagi hari-hari ini, kalau saudara buka beranda Facebook, orang masih muda, rest in peace, rest in love, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Banyak sekali orang meninggal, pendeta, anak muda. Lalu ada yang bilang, waduh kasihan, baru kemarin Pak teleponin saya, masih muda tanya berapa umurnya, baru 32 tahun, baru 27 tahun. Apa yang kita mau bilang, saudara? Ini bicara waktu, bicara kairos. Artinya apa? Waktu dia kota, dia bilang begini, kadang-kala kita meremehkan waktu-waktu kita dengan keluarga, waktu-waktu kita dengan perkumpulan ibadah seperti ini. Waktu Tuhan panggil kita, lalu apa kita mau bilang? Aduh, padahal rencana mau begini, itu rencana manusia. Nah, saya mau bilang, saudara, pergunakan dan jangan sia-siakan waktumu. Kalau engkau masih berada di akhir tahun ini, engkau bisa berada di perkumpulan ibadah seperti ini, kita tetap berserah kepada Tuhan. Kata kuncinya berserah. Manakala kata kalimat ini hilang dari kita akan bingung, saudara. Kapan kita mau berserah kepada Tuhan? Saya lihat teman-teman lama, ada Bapak Ikil namanya masih kuat, masih ada bersama kita. Sebab apa, saudara? Alkitab berkata hidup manusia seperti uap, seperti rumput di padang, yang sebentar-sebentar kelihatan lalu hilang lenyap diterpa angin. Seperti itu kita hidup, saudara. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, apa saudara tujuannya? Untuk kita tetap berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada waktunya, saudara, dan saya tidak bisa berserah. Sudah terbujur kaku, tinggal menunggu. Nah, itu sebabnya kalau kita masih ada, tetap hidup berserah kepada Tuhan. Tadi kita dengar sungguh luar biasa, Immanuel, Allah beserta kita. Kenapa, saudara? Karena setiap perjalanan hidup kita tidak ada yang kebetulan. Tuhan yang mengarahkan kita. Anak saya bilang begini, Papa Mama, kalau apa yang Papa Mama tidak mampu capai, tidak usah dipikir. Kenapa? Kita berdoa saja supaya kita nanti putaran ini sama-sama ada di surga nanti. Itu tujuan saya luar biasa. Kenapa? Karena memang itu goal kita. Apa yang kita miliki
kita bawa, karakter ilahi yang ada di dalam kita yang akan kita bawa ke surga. Itu berserah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara mengenai berserah. Kenapa kita perlu berserah? Yang pertama, Saudara, dengan penyerahan akan membuat Allah bertindak. Coba saya minta tolong 1 Petrus 5 ayat 7 bisa ditampilkan di slide. 1 Petrus 5 ayat 7. Ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya kita menyerahkan setiap kekhawatiran kita, karena Tuhan yang akan memelihara kita. Dan ayat ini, Saudara, banyak orang tahu dari sekolah minggu, dari sejak dia masih TK, tapi dia tidak hidupkan. Kita perlu menghidupkan firman ini supaya kita tahu apa makna berserah. Setiap kekhawatiran kita taklukkan kepada Tuhan. Itu berserah, Saudara. Kenapa? Hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang. Saya ingin saksikan sedikit, Saudara. Mungkin Pak Kepala tahu. Gereja kami di Palu 2019 Maret itu didatangi oleh FPI dan dibongkar, Saudara. Bayangkan gereja sudah jadi seperti ini, dibongkar, dirombak rata dengan tanah. Lalu Pak Kepala menangis. Memang saya waktu itu saya sudah tegur, saya bilang jangan dulu, Pak, karena saya lihat situasi ini tidak memungkinkan. Tidak apa-apa. Saya sudah bicara dengan RT, dengan kelurahan. Kelurahan tidak ada apa-apanya. Karena yang datang apa? Didukung oleh Kodim, wali kota, dan dari gubernur, dari kantor agama. Bimas Kristen hanya bisa menonton. Waktu kami komplain, tidak ada jalan. Karena memang tidak berizin yang kulat, Saudara. Itu sebabnya saya bilang, kehidupan kalau seperti kita di kota sana, Saudara, sangat membutuhkan kekuatan oleh Tuhan. Karena salah bergerak sedikit, ada yang marina dan taruh gibu di sana, bukan gibu, tapi langsung datang, mereka datangi di rumah, berdoa saja kuat-kuat, bikin persekutuan doa. Palu itu paling ekstrim, Saudara. Justru lebih ekstrim daripada Makassar. Tidak bisa sembarang. Nah, itu sebabnya kita di sini yang masih bebas, masih mayoritas untuk beribadah, mari kita pergunakan waktu. Jangan sia-siakan kehidupan Tuhan. Waktu Tuhan sangat berharga. Sebab ada waktunya kita tidak akan mengerti akhir dari kehidupan kita. Tahun di muka ini tahun misteri, kita tidak tahu. Ada yang prediksi justru lebih besar, COVID-19. Ada yang prediksi lagi sudah ada lagi virus baru. Kita tidak tahu. Ya kalau di sini masih boleh orang bilang, barangkali cuma di titik kampung di sebelah rumah masih boleh baku minta. Di kota sudah menekan kehidupan justru mempengaruhi ekonomi kita. Tapi saya bilang, dari waktu ke waktu saya bilang, waktu Tuhan izinkan kami harus mati dengan tidak makan, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Tapi tidak terjadi juga. Ada cara saya. Bahkan pernah orang tidak sedang memperhatikan. Itu luar biasa, Saudara. Makanya saya bilang, jangan ada yang seperti tadi yang Pak Gembala sampaikan. Kita harus belajar toleran dengan bukan hanya di kalangan kita Kristen, di luar sana di marketplace kita bisa bergaul, menjadi saksi, menjadi terang bagi banyak jiwa. Saya dapat orang Muslim justru lebih baik daripada orang Kristen banyak. Kalau bilang soal apa ya, bukan juga integritas tapi kelakuannya. Kalau bilang karakter Tuhan mungkin tidak ada sama dia, tapi yang dia tahu masalah kebaikan. Banyak yang baik sudah. Tidak semua juga mereka jahat. Ada yang baik. Jadi waktu Pak Gembala bilang ada yang bongkar gereja, itu yang jahat. Yang baik juga ada. Artinya, mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Penyerahan membuat Allah bertindak. Itu yang pertama poin saya. Kalau kita tidak pernah berserah kepada Tuhan, kita tidak akan pernah melihat Allah bertindak dalam hidup kita. Berserah yang seperti apa? Dengan hati yang betul-betul seperti yang dikatakan Pak Gembala tadi. Berserah yang sungguh-sungguh. Berserah yang tidak mengharapkan seperti Yosua bilang, kalau Tuhan yang saya sembah dia sanggup menolong saya, kalau tidak saya tetap akan menyembah kepada Tuhan. Seperti Nebukadnezar, seperti Daniel. Kalau Tuhan yang saya sembah dia sanggup tolong saya, kalau tidak akan merubah hati saya kepada Tuhan. Nah, itu yang dikatakan berserah kepada Tuhan. Berserah yang mengundang Allah untuk bertindak dalam hidup kekristenan kita. Hari-hari ini hari yang berat, Saudara. Kalau di tempat sini saya lihat, aduh luar biasa.
2 minggu lalu saya melayani di Sulawesi. Saya kasih tahu sama jemaat di sana, ada ile ko mito mulai saya. Pada manyoma, matogong kani, opong kani, mereka mau nama seko. Tapi kalau lihat, jadi katubu sih penuh daya ibu ya. Hanya kemurahan Tuhan. Tidak ada yang kita harus banggakan, tidak ada yang harus kita sombongkan. Semua kita akan tinggalkan. Hari-hari ini saya lihat banyak sekali orang meninggal, banyak sekali. Ada yang kena COVID, ada yang serangan jantung, dan banyak juga hamba Tuhan yang dipanggil tahun ini. Itu membawa kita untuk kita berkaca kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup yang Tuhan berikan hari-hari ini, mari kita isi dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu berserah kepada Tuhan? Yang kedua saya catat di sini, penyerahan akan memunculkan hak kita. Coba kita baca yang Mazmur 37 tadi ayat yang ke-6. Mazmur 37 ayat yang ke-6 bilang begini. Ya, minta tolong di slide bisa. Ya, ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara perhatikan, hak kita akan dimunculkan seperti terang. Kita tidak perlu mengkomplain Tuhan atau menjustifikasi Tuhan, sebab Dia tahu kapan Dia akan munculkan hak kita. Jadi istilahnya mau membagi-bagi, Tuhan tahu sampai di mana kemampuan kita, Tuhan tahu sampai di mana kapasitas kita. Itu sebabnya kita tetap berserah kepada Tuhan, maka Dia akan mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ada satu kesaksian, saudara, satu cerita. Ini kisah nyata. Ini terjadi di India. Ada seorang bapak, dia tidak kenal Tuhan. Dia orang yang cacat, tetapi dia seorang pemerhati dan seorang yang punya belas kasihan yang luar biasa. Dia pengusaha dulu. Suatu waktu dia makan di restoran itu tidak punya dinding seperti hanya kaca, jadi transparan. Tiba-tiba datang anak pengemis 2 orang, perempuan cantik. Dia lihat di kaca itu, tapi karena ada pembatas, bapak itu order makanan. Waktu dia pesan makan, dia mau makan, baru dia mau angkat ini, dia menoleh ke kaca. Dia lihat 2 anak itu kasihan. Dia panggil, suruh orang panggil, putar masuk. Lalu dia pesan makanan yang enak-enak situ, makan dengan anak-anak 2 itu. Dia bilang masih mau makan, tambah, diambil lagi, dia tambah. Lalu anak 2 itu makan. Singkat cerita, selesai makan, bapak itu mau bayar di kasir. Waktu dia ambil dengan gayanya sebagai pinjam, dia mau bayar. Dia membayar di kasir bilang begini. Padahal kasir ini owner dari restoran itu. Dia bilang jangan. Malah dia ambil uang, dia kasih sama bapak itu. Artinya apa, saudara? Ini satu pembelajaran bagi kita. Waktu dia bayar sama pengusaha yang pinjam itu, dia kenapa? Saya akan makan, saya harus bayar. Dia bilang tidak. Nilai kebaikan hatimu itu jauh lebih besar mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus memperhatikan anak-anak telantar fakir miskin. Artinya ini juga pembelajaran bagi kita, saudara. Kita harus punya belas kasihan seperti Yesus. Kita harus punya peduli, punya care dengan orang di luar sana, sekalipun tidak sama dengan kita, sekalipun dia belum kenal Yesus. Tapi kalau Tuhan taruh hikmat itu kepada kita, kita pun harus berbuat seperti Yesus. Amin, saudara. Kita harus demikian. Saya kalau karena pandemi, saya tidak kasih istri saya ke pasar, saya takut. Saya yang ke pasar. Nah, waktu di pasar ketemu dengan tukang parkir. Ada yang memang tempat biasa langganan saya, di mana saya parkir. Biasa saya bilang kalau ada lebih 2.000, jadi 4.000, bersyukur sekali. Dia rasa luar biasa bagi mereka. Karena bagi kita pandang itu yang seperti itu. Tapi bagi mereka akan perhatikan. Ini orang tidak seagama dengan kita. Dia tahu bersyukur. Satu waktu saya parkir hujan, saya bilang, biar saja mandi, tidak apa-apa. Saudara tahu, dia ambil handuknya, handuk yang dia sayang, dia pakai kosolap saja motor. Saya bilang, kasihan orang tua yang kita. Artinya, orang tidak kenal Yesus bisa seperti itu. Nah, bagaimana kita menjadi yang notabene-nya anak-anak Tuhan? Bagaimana kita jadi berkat di luar sana? Hal sekecil ini pun kita harus tahu. Kenapa, saudara? Karena di luar sana orang yang akan menilai kita, apakah ada nilai ilahi dalam hidup kita. Orang bilang banyak orang mau menguri tahu,
harus itu bere aku pusing tahu balik paru. Apalagi di daerah Pemuda ini sangat orang akan menilai sudah. Selain Tuhan yang nilai, orang di sekitar kita pun sudah menilai kita. Tapi kalau kita belajar menyerahkan kepada Tuhan dan Tuhan akan ingatkan, ada hal-hal kadang-kala yang kita tidak tahu tapi Tuhan ingatkan, jangan seperti itu, jangan seperti ini. Kita hidup dalam standar Tuhan. Jadi yang kedua, penyerahan akan memunculkan hak kita tanpa kita bela. Ahok bilang begini, saya lihat di YouTube Ahok bilang begini, kalau saudara mensulimi saya, saudara mensulimi saya dengan Tuhan saya di bawah nama Tuhan, saudara akan tanggung akibatnya satu persatu. Dan benar saudara, satu persatu diciduk di sini masuk. Artinya apa? Padahal dia tidak pernah bicara seperti, karena dia tahu dia hidup dengan Tuhan dan dia katakan Kristus adalah keuntungan bagi dia. Itu sebabnya tetap melangkah menjadi orang yang tetap berserah kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, kenapa kita perlu berserah kepada Tuhan? Yang ketiga saya mencatat sini, dengan penyerahan akan memberikan ketenangan. Coba minta tolong multimedia, Mazmur 62 ayat 1 sampai 2. Mazmur 62 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, tapi di situ. Hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Hanya dekat Allah saja. Saudara, orang yang mau banyak uang sekalipun, kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Bapak Kepala sudah katakan kemarin waktu Natal, dia bilang berkat Tuhan kasih sama orang yang kenal Tuhan dengan tidak, berkat yang sama. Contoh orang Jepang, orang Cina itu betul. Tapi berkat khusus ada ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan ketenangan itu. Yang setuju katakan amin. Saudara dapat berkat khusus saya, kita harus berbangga. Dari banyak jatah, tapi waktu Tuhan panggil, kita akan mendapat kedamaian dan goal kita, yaitu surga yang kekal buat selama-lamanya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia. Ada banyak saudara yang kita tidak pernah mengerti, dan itu tidak bisa diukur dengan rumus matematika. Itu cuma ada sama Tuhan. Kenapa? Makanya kita harus totalitas penyerahan kita kepada Tuhan dengan serius. Bukan abu-abu orang bilang setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh. Saya juga dengar salah seorang hamba Tuhan Pangeran dia bilang begini, kalau saudara punya pemikiran kepada Tuhan, minta supaya Tuhan tahu hikmat dan saudara bisa membantu pelayanan di gereja dengan hikmat yang Tuhan tahu. Mungkin saudara tidak bisa main musik, tidak bisa berkhotbah, tidak bisa jadi singer, tidak bisa memberkati dengan keuangan, dengan yang lain saudara. Tuhan bisa pakai. Kenapa? Karena itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menyerahkan hidup kita. Kalau tadi hak kita yang Tuhan munculkan, sekarang Tuhan munculkan integritas kita kepada Tuhan. Itu tidak gampang saudara. Saya tahu Pak Gembala, Ibu Gembala cukup luar biasa untuk menangani jemaat di tempat ini. Ini perjuangan bukan perjuangan yang mudah saudara. Oleh beliau masih dalam ada di instansi lain juga. Itu mengapalagi dua. Kalau saya bilang tiga dengan rumah tangga itu tidak mudah. Tapi Tuhan berikan kemampuan, kekuatan. Kenapa? Karena beliau berserah kepada Tuhan. Tuhan yang munculkan hak, Tuhan yang munculkan kebenaran, Tuhan yang munculkan pembelaan, sehingga kita bisa untuk tetap survive sampai hari ini. Tuhan tidak tunggu banyak uang kita baru kita memberkati. Tuhan tidak tunggu banyak yang kita harus beri kepada Tuhan baru kita bisa memberkati. Seberapa apa yang kita punya kita berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, maka Tuhan akan memberkati lumbung-lumbungmu. Yang setuju katakan amin. Kita diberkati oleh Tuhan. Atau tahu tua bapak sini, ada mau minggu
memang kalau apa yang kita bisa berikan, kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, itu sudah berkat sudah. Tidak perlu kita harus beli, karena semua kita akan tinggalkan. Hidup ini singkat. Kalau kuat 70 sampai 80 tahun, selebihnya kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua kita akan tinggalkan. Makanya kita tetap berserah kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan ada di pihak kita, dan goal kita, tujuan kita, Tuhan yang akan tentukan. Itu saudara, jadi orang percaya. Yang terakhir, yang keempat, apa tujuan kita untuk kita tetap berserah kepada Tuhan? Penyerahan akan membuat kita menjadi orang yang jauh dari perbuatan dosa. Jangan bilang kita kuat, saudara. Jangan bilang kita kuat. Hamba-hamba Tuhan sekali berkir pun bisa jatuh kalau dia tidak berserah kepada Tuhan. Apalagi di kota besar. Godaan bukan sedikit, saudara. Iblis bekerja karena dia tahu waktunya sudah dekat. Makanya kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut, tetapi kita tetap berserah kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memproteksi kita. Kasih karunia Allah akan membawa kita yang melampaui segala akal itu. Dengan kekuatan kita tidak mampu, saudara. Kita tidak akan mampu. Tidak ada orang yang bisa bilang, oh, yang sita merosot. Tidak ada. Terbatas. Kalau engkau pintar, masih ada orang pintar lebih lagi. Kalau engkau berharta, masih ada orang lebih berharta. Tapi orang pintar, orang berharta, kalau dia tidak hidup dengan Tuhan, malah nasibnya. Tapi kalau dia hidup di dalam Tuhan, dia takut Tuhan, dan dia berserah kepada Tuhan, dia akan mengalami ketenangan, dan Tuhan akan bawa hidupnya naik terus dan naik, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan rindukan, saudara. Gereja ini menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ini pemberian. Ketemu sih pulau kembali puri, tidak lebih, sudah. Coba kita lihat Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya minta tolong multimedia. Ya, saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terus, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terus, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh karena yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Kita ini hanya pemberian Allah. Pemberian Allah artinya kita harus tahu, tanpa Tuhan kita tidak punya kekuatan. Tanpa Kristus kita tidak mampu untuk bertahan. Tanpa Kristus kita tidak mampu menyerahkan hak kita. Karena oleh Kristus sudah, sehingga kita bisa jauh dari perbuatan dosa. Jadi kita berserah kepada Tuhan, saudara. Dengan berserah kepada Tuhan, artinya apa? Satu parameter buat kita. Kalau kita mulai Tuhan ingat, kita ini anak Tuhan. Seperti saya bilang, sering kali kita bilang, Tuhan lihat kita. Tapi ada juga kadang-kadang di tempat-tempat lain, seperti ada teman saya, dia jatuh dalam dosa. Yang Tuhan lihat bukan orang dalam gereja, tapi orang di luar gereja. Aduh, Bapak sudah begini. Ayo, semalo mau datang ibadah, semalo mau datang di persekutuan. Karena dia rasa seperti tidak layak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi, penyerahan akan membuat kita jauh dari perbuatan dosa. Kenapa? Karena ada parameter kita, ada firman yang akan senantiasa mengingatkan kita. Ini real kita, bukan di sini. Kenapa? Karena Tuhan akan bawa kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa tujuan hidup kita yaitu keselamatan. Karena apa? Karena kita ini buatan Allah, Yesus katakan. Buatan Allah. Jadi kita adalah pemberian Allah. Kalau pemberian Allah kita tahu, kita berasal dari Allah, sehingga kita akan memuliakan Allah. Senantiasa kita akan mengingat bahwa hidup ini jangan kita gunakan dengan hal-hal yang sia-sia. Saya sering banyak kesaksian yang saya lihat sudah akhir hidupnya. Karena hidup ini sangat singkat, sangat singkat.
2021 bagi kita anak-anak Tuhan itu memang misteri, tapi kita tidak perlu takut karena kita berserah kepada Tuhan. Dengan berserah kepada Tuhan, kita akan kuat melangkah di tahun 2021. Kurang lebih 20 hari lagi kita akan tinggalkan. Tidak sampai lagi 20 hari, 18 hari. Kita akan melangkah di 2021. Akan menjadi target kita, goal kita, tujuan kita. Kita akan tetap bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kalau mau saksikan, sungguh luar biasa. Dan kesempatan ini juga saya mau bilang terima kasih sama Pak Gembala, baru luar biasa. Untuk Pak Gembala bilang, Pak Alfian saya mau kirim dana. Mas memang kami sudah lagi, saya sudah bingung waktu kita di Makassar. Saya bilang, aduh rekening sudah. Orang bilang mau putus, karena mau terus lagi ke Jakarta, Bandung. Saya bilang, Pak Rizal adalah minta nomor rekening, kirim. Saya bilang itu luar biasa saudara. Jadi di kesempatan ini saya juga bilang terima kasih. Tuhan itu luar biasa. Kemanapun kita melangkah, dia senantiasa membela kita. Asalkan kita tetap berserah kepada Tuhan. Dan jangan tanggung-tanggung, buang setiap hal yang tidak berkenan. Kita datang kepada Tuhan untuk membenahi setiap hidup kita. Waktu Tuhan benahi hidup kita, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah